Saat bunga kembar itu menyatu, cairan obat tersebut mengalami reaksi hebat, bergolak dan mendidih. Cairan yang tadinya berbintik-bintik mulai berubah keruh, lalu berubah menjadi hanya dua warna, hitam dan putih. Alis Xiaoyan terangkat, dan seruan takjub menggema di seluruh paviliun alkimia. Meskipun mereka tidak tahu jenis ramuan apa itu, mereka semua merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Langkah ini, yang tampaknya sederhana, sebenarnya krusial. Cairan obat yang diekstrak dari bunga kembar yin yang membuktikan bahwa tak satu pun resep Xiaoyan sebelumnya sempurna. Untuk menyempurnakan ramuan semacam itu, tak hanya satu hal harus benar, tetapi setiap detailnya harus sempurna. Meskipun peleburan itu berhasil, hasilnya tampak stabil, tetapi kenyataannya tidak. Ada sedikit getaran yang tidak seimbang yang terpancar darinya. Xiaoyan tidak langsung melanjutkan. Sebaliknya, ia menyelimuti cairan itu dengan kekuatan jiwanya yang tenang dan mulai menguraikannya, tak pernah membiarkan sedikit pun ketidaksempurnaan sebelum menyempurnakannya. Dengan tangan berlumuran api, Xiaoyan memperbaiki setiap cacat yang muncul. Dia mengangguk pelan. Langkah selanjutnya adalah Rongdan. Mengondensasi begitu banyak cairan obat menjadi pil bukanlah hal yang mudah. Yao Chen bergumam di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mencapai titik ekstrim yang sama dengan Xiaoyan, dia mengerti apa yang sedang dilakukan Xiaoyan saat ini. Selanjutnya, Rongdan bukanlah pilihan terbaik. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menunggu. Api Xiaoyan dijaga dalam rentang yang seimbang, lalu dia menutup matanya, 1 batang dupa, 2 batang dupa. Seiring berjalannya waktu, banyak bisikan mulai terdengar di paviliun alkimia, tetapi jumlah orang terus bertambah. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia? Apakah dia berhenti memurnikan? Mungkinkah dia baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa? Suara-suara itu kini mulai pulih, dan percakapan semakin keras, tetapi mata Yao Chen terpaku pada cairan obat yang sempurna itu. Keterampilan alkimia anak kecil ini kini telah mencapai alam para dewa. Dia sedang menunggu sebuah perasaan. Yao Chen berbicara lagi. Semua orang menatapnya dengan curiga. Dia yang memakan murid bukanlah guru. Pil ini memiliki kualitas transenden. Jika aku melelehkannya sekarang, intuisiku mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Tanpa perasaan, maka pemurnian ini pasti akan gagal. Di antara mereka, Xiaoyan memang bisa mendengar kata-kata Yao Chen dengan tepat. Di bawah kekuatan jiwanya, semua orang di sini tampak transparan, tatapan yang mengungkapkan segalanya. Bocah, kau benar-benar menguping gurumu saat memurnikan eliksir. Apakah eliksir tingkat transendenmu di atas tingkat ilahi? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Sekarang bukan saatnya bertanya. Fokus saja pada pemurnian eliksir. Gurumu sedang belajar dengan tekun. Yao Chen menjawab Xiaoyan, dan Xiaoyan mengerti. Ia membenamkan diri dalam pikirannya, mengumpulkan kekuatan jiwanya yang tersebar dan menuangkan semuanya ke dalam eliksir di hadapannya. Aku jelas telah melakukan yang terbaik, ekstraksi dan fusinya benar-benar sempurna. Mengapa tingkat keberhasilan eliksir ini kurang dari 10%? Apa yang salah? Tanya Xiaoyan, mempertanyakan dirinya sendiri tentang eliksir itu. Ia tidak lagi menemukan kekurangan. Ini adalah eliksir tingkat transenden, dan alasannya pasti karena kualitas transendennya. Untuk berhasil memurnikannya, seseorang harus memiliki kualitas transenden ini. Tapi apa sebenarnya transenden itu? Dia berhenti pada pertanyaan ini, tidak memikirkan jawaban yang bisa diperoleh, tetapi membutuhkan pencerahannya sendiri. Xiaoyan menatap obat cair di depannya, dan sekarang anak panah itu ada di tali dan harus ditembakkan. Dia tidak bisa berhenti memurnikan, tetapi sekarang apakah dia melanjutkan atau berhenti, sepertinya hasilnya akan sama saja. Sama seperti dosis api pemadam api ini, meskipun aku mendapatkannya, aku tidak mengerti arti sebenarnya. Bahkan jika aku memiliki kekuatan penghancur tertinggi, aku tidak dapat menggunakan transendensi ini. Mengapa? Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak aku menunggu, begitu saja.
Tidak ada yang pergi dalam kebosanan. Mereka semua menunggu saat Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan semua orang tercengang. Kemudian Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Waktu berlalu dalam sekejap, dan setelah setahun, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan pergi. Xiao Yan baru membuka matanya setelah seseorang pergi. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Transendensi adalah tentang berada di dalam aturan, tetapi juga di luarnya. Melanggar konvensi adalah esensi transendensi. Xiao Yan mengangkat tangannya, dan api 3 warna langsung menyelimuti cairan obat itu. Namun kenyataannya, perasaannya tidak banyak berubah saat ini. Rasa suksesnya masih rendah. Namun Xiao Yan mengerti. Sebagian intinya adalah melanggar aturan, menjadikannya istimewa. Saat ini, ia tak bisa berkutat di situ, ia hanya bisa melanjutkan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Xiao Yan mampu menghadapi hasilnya, jadi ia berhenti berkutat di situ dan menjalani seluruh proses alkimia. Dengan teriakan keras, cairan obat yang sangat banyak itu menyusut drastis. Itu bukan penguapan, melainkan konsentrasi dan kompresi kekuatan obat yang luar biasa menjadi pil. Suhu di dalam seluruh sel alkimia melonjak. Untungnya, Xiao Yan telah mengendalikan penyebaran api. Jika tidak, jika api menyebar, semua orang di sini akan langsung menjadi abu. Pil embrionik yang tampak tidak rata dan berbentuk persegi itu muncul, dan sekali lagi, suara-suara terkejut bergema dari kerumunan. Pil embrionik ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Ini mengerikan, pil itu belum terbentuk. Pil Wuyuan dalam formulanya sudah tidak berguna. Yang mulia kemungkinan besar akan gagal kali ini. Tanpa diduga, bahkan seseorang sekuat yang mulia pun akan tetap gagal dalam alkimianya. Suara-suara yang tidak setuju terdengar, bukan mempertanyakan Xiao Yan, melainkan para alkemis itu sendiri. Apakah mereka mengerti arti pil embrionik persegi ini? Pil itu bisa tidak rata, tetapi tidak bulat, jika tidak, resepnya tidak akan pernah berhasil. Ini adalah pengalaman mereka, jadi mereka menghela napas ketika melihat pil persegi Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan sesosok muncul di hadapannya, sebuah boneka. Dia mendapatkannya dari antara iblis yang dikumpulkan oleh Ye Tian. Itu milik dewa abadi tingkat ketiga yang kuat. Namun, dia telah mati dalam pertempuran, jantungnya digali, dan dia telah jatuh entah berapa tahun. Tubuhnya tetap utuh, tetapi jiwanya telah memasuki siklus reinkarnasi sebelum tubuhnya. Adapun alasan kejatuhannya, Xiao Yan tidak tahu. Sekarang, boneka ini seperti bunga kembar yin yang. Ini adalah langkah penting. Xiao Yan mengangkat pil embrionik yang bentuknya tidak beraturan itu dengan 2 jari. Kemudian, benda itu dimasukkan ke dalam mulut Qi, dan peradangannya langsung mereda. Api kembali menyelimutinya. Ia mulai memurnikan boneka abadi tingkat ketiga. Ia perlu mengintegrasikan boneka ini ke dalam ramuan tersebut. Justru karena proses yang rumit inilah Qi memberitahu Xiao Yan bahwa kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Tidak ada alkemis yang berani melakukan tugas itu. Memurnikan boneka abadi tingkat ketiga ini seperti memurnikan ramuan suci, tetapi jauh lebih sulit.